itu memberikan service yang akurat dan excellence. Dimana di sini mungkin kalau misalnya kita ke laboratorium lain mungkin kan atau laboratorium di rumah sakit lain kan mungkin mengantri dan lain sebagainya. Kalau di kita ini memang ada sih antrian, tapi memang kita utamakan. Irama Live Talk 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Hai, halo, apa kabar buat Anda pendengar Irama FM pagi hari ini ya, di tanggal 18 September 2025. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, bahagia. Semoga hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jumpa lagi bersama saya Ayu, temannya dengan memberikan informasi-informasi dan juga hiburan. Dan kali ini kita hadirkan informasi terlebih dahulu, semoga kita menambah wawasan, yes. Dari RSUD Dr. Citro Wardoyo. Kita setiap hari Kamis manis itu memberikan informasi bersama RSUD Dr. Citro Wardoyo ya, dari berbagai narasumber dan juga nanti dengan beberapa keunikan tema yang memang bervariasi dan lain sebagainya begitu ya. Oke, seputar kesehatan. Yup, kita artinya tidak sendiri di sini. Sudah ada narasumber kita yang siap untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya, yaitu ada Dr. Purwa AW MKM SPPK. Wah, panjang kali ini ya artinya apa gitu ya. Penanggung jawab TDC begitu. Nanti kalau soal gelarnya tuh nanti tanya langsung sama narasumber gitu aja ya. Dr. Purwa, kita sapa terlebih dahulu, gimana kabarnya pagi hari ini, dokter? Halo, selamat pagi. Sangat luar biasa, bersyukur. Sehat juga ya? Gimana Mbak Ayu? Ya, sehat. Alhamdulillah, sangat sehat, ya. Sangat bersyukur juga. Iya, harus ada sangatnya. Harus tiap hari ya. bersyukur ya. Begitu. Setiap hari bersyukur, tambahin sangat harus banget gitu ya. Oke. Pagi hari ini kita akan membawakan tema mengenal lebih dekat TDC atau Citra Diagnostic Center. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya kan, bahasa-bahasa medis dengan bahasa-bahasa kita kan kadang-kadang nggak sinkron nih. Mari kita sinkronkan bersama ya. Okay. Apa yang disebut TDC dan lain sebagainya. Silakan untuk mengawali jumpa sekaligus menyapa pendengar Irama FM pagi hari ini. Silakan. Oh iya, oke. Mungkin perkenalan dulu atau gimana? Boleh. Oh iya, nama saya Dr. Purwa Adrianta Wibawa. Saya adalah dokter fungsional dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo Purworejo, dan saya sebagai penanggung jawab di TDC atau Citra Diagnostic Center, di mana ini adalah suatu inovasi di laboratorium yang mana kita akan memberikan service excellence dan juga akurat dan juga tepat untuk pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan darah terutama ya. Jadi pasien bisa datang ke kita melakukan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan yang lain, terutama bisa dari kimia, lalu dari darah juga sendiri, lalu imunoserologi, feses maupun urin, untuk kita lakukan pemeriksaan dengan performa yang excellence gitu. Ya. Oke, berarti kalau misalnya dari TDC yang berhubungan dengan darah-darah itu tadi gitu ya? Banyak kan karena memang masih nanti akan bisa berkembang mungkin ke radiologi atau apa, tapi untuk sementara waktu yang diperiksakan lebih ke laboratorium klinik dulu. Jadi darah, lalu urin, kimia darah, imunoserologi dan juga feses ya. Oke, baik, untuk pendengar Irama FM silakan nanti yang ingin bergabung, bertanya dan lain sebagainya, manfaatkan kesempatan hari ini bisa melalui SMS online juga WhatsApp 081392696815 atau di TikToknya RSUD Dr. Citro Wardoyo. Langsung gas, tancap aja, nanti di situ ada chat langsung, nanti dari admin langsung dihubungkan ke saya, langsung dijawab juga oleh narasumber begitu ya. Oke, nah untuk itu TDC adalah apa dong? Gitu ya kan, tadi semacam pelayanan oke, tapi isinya tadi lebih di kerucutkan lagi seperti apa sih? Seperti apa? Jadi TDC ini adalah suatu, tadi seperti saya bilang, suatu inovasi dari laboratorium ya, di mana kita itu memberikan service yang akurat dan excellence. Di mana di sini mungkin kalau misalnya kita ke laboratorium lain mungkin kan atau laboratorium di rumah sakit lain kan mungkin mengantri dan lain sebagainya. Kalau di kita ini memang ada sih antrian, tapi memang kita utamakan istilahnya seperti itu. Karena pemeriksaan darah di laboratorium itu kan butuh waktu yang cukup panjang dan itu akan ada antriannya. Tapi kalau misalnya di TDC ini kita utamakan gitu ya. Walaupun memang utamakan itu bukan
langsung ambil darah langsung bisa keluar hasil, enggak. Kan itu butuh proses yang cukup panjang di mana dia harus dibekukan, di centrifuge, nanti masukin alat, keluarkan hasilnya dalam bentuk angka, dan juga mungkin akan agak lama ketika kita harus konfirmasi. Konfirmasi adalah gimana sih waktu darah keluar ini atau hasil keluar ini kok kayaknya kok ada yang meragukan gitu, misalnya ya. Meragukannya misalnya nih pasien datang nih misalnya, pengunjungnya datang, terus kita misalnya kok demam tapi nggak demam, nggak apa-apa, tapi kok ternyata trombositnya rendah banget. Kenapa nih? Kita harus konfirmasi lah. Konfirmasi ini butuh cukup waktu yang lama, waktu pewarnaannya, waktu slidernya. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama, sehingga biasanya kan kita untuk service excellent ini kan 60 menit, tapi bisa jadi lebih karena ada konfirmasi tertentu yang kita lakukan seperti itu. Oke. Ini kalau misalnya bahasa kita sebagai masyarakat, kalau TDC cek kesehatan yuk gitu, sama artinya dengan itu nggak sih? Yuk cek kesehatan gitu. Ya benar banget, karena TDC ini kan hadir untuk melayani masyarakat, di mana untuk mendeteksi lebih awal nih penyakit-penyakit. Misalnya nih pasien punya keturunan misalnya diabetes mellitus, atau mungkin punya keturunan chronic kidney disease atau gagal ginjal, atau misalnya punya hipertensi. Sekarang mungkin media sosial kan punya banyak ini ya, informasi. Jadi mungkin mereka baca terus, ini saya punya ini nih, punya kayak keturunan kayak gini nih, saya harus melakukan pemeriksaan. Ya kemana sih kita harus periksa gitu ya? Salah satunya ke tempat-tempat yang memang melayani kesehatan. Nah, kita ini hadir di sini untuk yuk sama-sama antara masyarakat kita undang ke TDC, mari kita periksakan diri kita lebih awal, supaya nanti penyakit-penyakit yang memang ada kemungkinan nih karena ada keturunan-keturunan yang mungkin jantung lah, stroke dan sebagainya, itu bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Oke, baik. Ini saya mewakili masyarakat loh ya. Kadang-kadang ada, yuk cek kesehatan, yuk screening, yuk TDC loh. Apalagi nih gitu kan, beda. Seolah-olah itu beda-beda semuanya gitu. Tapi sama aja gitu ya. Iya sama, cuman kan kita lebih ke performanya, performa yang kita tawarkan ke masyarakat itu bisa berkompetisi dengan lab-lab swasta yang lain. Oke, kita masih bersama layanan TDC. Nah, untuk itu kalau misalnya dari layanan apa saja nih yang tersedia di TDC ini? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Jadi yang untuk sementara ini pelayanan adalah pelayanan untuk pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah kan banyak ya. Ada pemeriksaan untuk darah lengkap ya. Jadi kita memeriksakan dari mulai sel darah merahnya, sel darah putihnya, lalu trombositnya, lalu ada pemeriksaan kimia. Kimia itu yang paling sering nih diperiksakan, ada SGOT, SGPT untuk hepar atau hati ya. Lalu ada pemeriksaan seperti ureum kreatinin untuk ginjal yang mungkin ada dari pemeriksa yang mungkin punya keturunan sakit ginjal, itu harus diperiksakan ya. Lalu ada pemeriksaan lain seperti gula ya, yang sering, karena kan gula kan sekarang sudah jadi momok nasional ya. Jadi harus diperiksakan rutin gitu. Terus habis itu pemeriksaan yang paling sering adalah profil lipid untuk mengetahui indikasi kemungkinan awal dari stroke atau penyakit jantung ya. Profil lipid itu ada macam-macam, ada yang HDL, yang HDL itu adalah lemak baik, lalu LDL yang lemak jahat, lalu habis itu triglycerid dan juga kolesterol total. Keempat komponen ini kita nanti akan periksakan, nanti bisa tanyakan ke dokter gimana kira-kira ke depannya kalau misalnya dengan keturunan stroke atau jantung itu kemungkinannya seperti apa, bila tinggi atau rendah atau misalnya normal, seperti itu. Oke, itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh dokter ya. Dan buat Anda semuanya sekiranya tanya nih, keunggulannya tuh apa aja sih biasanya begitu? Iya, kalau keunggulan ya jelas pasti kita di tempat yang laboratorium itu sudah terkualifikasi PMI dan PME. Apa sih PMI dan PME? PMI itu adalah quality control di internal. Jadi alat-alat kita itu sudah kita QC setiap hari. Jadi nggak tiap 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, nggak. Kenapa sih harus QC tiap hari? Supaya performanya itu bagus ya. Ya, yang kedua kita juga PME. PME itu adalah memperlihatkan membandingkan dengan eksternal, lab-lab yang lain, yang qualified pastinya. Jadi kita sudah alat-alat kita itu sudah terstandarisasi
ya. Jadi di luar sudah sesuai dengan pemeriksaan kita yang di dalam ini sudah sesuai dengan yang di luar, baik dari yang terkualifikasi maupun dari yang lab-lab lain. Luar dalam maksudnya? Luar itu maksudnya dari pemeriksaan laboratorium yang lain. Karena kan ini alat ini kan istilahnya kan tergantung dari listrik, tergantung dari ini kan. Jadi kalau misalnya mungkin voltase listriknya naik turun atau segala macam itu kan akan mempengaruhi hasil. Jadi kenapa harus ada PME itu karena alat ini harus dibandingkan dengan pemeriksaan lainnya dari laboratorium lain. Sama enggak gitu. Kalau misalnya saya periksakan gula darah di sini dengan gula darah di luar itu sama enggak kira-kira. Maksudnya enggak terlalu jauh beda gitu. Terus yang ketiga juga tentang analis kita. Analis kita juga tiap beberapa waktu sekali itu kita ajukan untuk seminar. Jadi memang mereka sudah terqualified untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, terutama untuk laboratorium. Lalu yang paling terakhir dan yang paling krusial adalah adanya dokter SPPK atau dokter patologi klinik yang nantinya memvalidasi hasil sehingga hasil tersebut bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke. Ya. Kalau dari segi biaya? Oh, kalau segi biaya menurut saya ya. Ini yang paling penting juga. Iya, harus karena ini pemeriksaannya ya biasanya kan masyarakat mikirnya nih, pemeriksaan itu mahal banget gitu kan ya. Kalau untuk biaya insya Allah masih murah ya dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan di sekitar Purworejo. Cuman menurut saya dengan biaya yang dikeluarkan itu dengan istilahnya keuntungannya itu akan jauh lebih bagus diperiksakan gitu. Daripada nanti kita menunda-nunda gitu. Karena yang namanya pemeriksaan itu pasti kan nggak mungkin murah banget, enggak ya 1.000 2.000 enggak. Memang ada harga, ada biaya yang kita keluarkan, juga pasti akan ada effort yang kita dapatkan seperti itu. Tapi tidak bisa menyebutkan nominal ya, Dok? Wah, karena pemeriksaannya banyak. Ini kan pemeriksaannya tadi sudah saya sebutkan banyak banget. Kalau untuk tergantung ya? Iya, tergantung. Ada yang memang mahal banget kayak pemeriksaan imunoserologi, memang seperti kayak FT4 atau pemeriksaan seperti hormon gitu memang agak sedikit mahal. Cuman menurut saya dibandingkan lab-lab di sekitar Purworejo ini harga kita sangat kompetitif. Iya. Oke, kalau yang paling murah lah, bisa dikatakan murah, itu biasanya apa saja tahapan yang dilakukan? Untuk paling murah. Paling murah. Ya, paling murah biasanya yang paling sering itu ya darah lengkap. Itu yang memang bisa dikatakan seperti kacang ya. Semua pemeriksaan darah itu pasti diawali dengan darah lengkap. Ya, itu yang paling murah. Ya, yang paling murah. Kalau nominalnya harus disebut nominalnya. Boleh sih ya. Tapi menurut saya tanya aja langsung gitu ya. Iya, tanya langsung ke TDC, samperin aja ke TDC, tanya langsung apa yang mau diperiksakan gitu. Karena di TDC ini untuk pemirsa ini nggak perlu harus punya rujukan ya dari dokter ya. Asal misalnya saya pingin cek ini boleh. Nah, ya seperti lab swasta aja gitu. Oke, ya. BPJS? Oh, untuk BPJS mohon maaf. Untuk sementara kita tidak melayani BPJS terlebih dahulu ya, karena BPJS kan sudah ada tahapan-tahapan yang pasti ya dari mulai puskesmas ke rumah sakit. Tapi kalau untuk TDC ini memang tidak untuk BPJS, jadi untuk umum saja. Tapi ada nggak khususnya yang boleh buat BPJS itu? Nggak ada memang, tapi tidak melayani sama sekali. Kebetulan sampai sekarang ya tidak melayani sama sekali untuk BPJS. Jadi benar-benar umum. Kita seperti laboratorium swasta. Yeah. Oke, berarti hanya melayani umum ya sementara ini. Ya. Belum ada rencana buat BPJS. Nanti mungkin saya tanyakan ke pihak manajemen ya. Oke, baiklah. Lanjut. Sekiranya kalau misalnya buat masyarakat secara luas gitu, ada nggak sih manfaat yang memang benar-benar jadikan manfaat banget gitu loh dari TDC tersebut? Yang jelas manfaatnya adalah yang tadi saya sebutkan, mendeteksi penyakit lebih awal. Ya, kenapa kita harus mendeteksi lebih awal sih? Supaya ketika terjadi penyakit itu komplikasinya nggak makin memburuk gitu ya. Yang kedua itu mencegah penyakit-penyakit infeksi. Ya, karena memang ada beberapa istilahnya ya seperti ini ya, keturunan gitu ya, gampang terjadi infeksi. Jadi kalau misalnya pasien-pasien itu apalagi dalam keadaan kondisi memang
ada suatu wabah misalnya demam berdarah atau mungkin karena di sini endemis malaria kan. Jadi kalau misalnya sudah mulai greges-greges, gak enak badan, ayo segera periksakan gitu supaya lebih cepat kita tahu, lebih cepat juga kita mengobati, lebih cepat juga kita untuk sembuh sehingga komplikasinya juga tidak terlalu kemana-mana gitu. Oke, begitu. Jadi sebelum kita lanjut pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk dokter, Ya oke. ada pertanyaan yang sudah gabung juga di TikToknya RSUD Dr. Citra Wardoyo. Saya cek dulu, coba salam sapanya banyak juga. Ada Ismi, Assalamualaikum dokter. Waduh. Waalaikumsalam. Ada Arinca, lucu nih. Maaf tak kira tadi mantan suami. Waduh, mantan suami. Ini kayak mukanya pasaran atau gimana ini maksudnya? Kali aja lo dokter lo ya. Oh my god. Oke. Putri, ya ampun 7 bulan yang lalu aku lahiran di RS ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Terus, Putri. Ada Ismi, kemarin CD4. Oh, CD4 ya. Oh, CD4. Ada macam-macamnya CD apa, CD Banyak. apa. Oh, begitu. Enggak, untuk pemeriksaan apa namanya? Yang sekarang sih CD4 ya. Tapi nanti untuk pemeriksaan onkologi yang seperti apa kanker segala macam ada pemeriksaannya. Cuman sekarang belum tersedia di rumah sakit RSUD Citra maupun di TDC. Oke, ini berhubung tadi dokter tidak menyebutkan angka, ternyata ada nih ya dari netizen yang bilang 300.000. Oh, 300.000 itu pemeriksaan banyak itu, lumayan banyak. Berarti kategori terjangkau kalau banyak. Oh, terjangkau banget, memang sangat terjangkau. Saya sudah bilang tadi bahwa sebenarnya untuk harga itu kompetitif di antara semua Purworejo ini. Jadi menurut saya why not sih kita nggak lakukan pemeriksaan di TDC ini gitu, karena memang harganya kompetitif, istilahnya juga performanya juga excellence, sudah didampingi atau dikerjakan oleh orang-orang yang profesional sehingga ya segeralah ke TDC, mampir, tanya-tanya dulu nggak apa-apa sih. Yang penting nanti dengan tanya-tanya tersebut bisa menambah kasanah lah ya, bahwa kita harus aware dengan diri kita sendiri tuh, terutama untuk kesehatan gitu. Karena semakin kesini tuh kesehatan tuh jadi sesuatu yang mahal nggak sih? Jadi harus diperiksakan lebih awal gitu. Daripada sudah sakit malah berjuta-juta, mungkin BPJS bisa mengcover tapi juga prosesnya lama, ya kenapa kita nggak deteksi lebih awal aja gitu. Oke, 300 aja bisa dikatakan pemeriksaannya banyak gitu ya. Banyak Oh, berarti itu. bisa berkurang juga kalau misalnya hanya seperlunya Iya, aja gitu ya. Oke. Baiklah. Thank you Neti. Langsung di-spill ya ini ya harganya. Oke, baik. Lanjut, di sini ada 7276 ya, mau bertanya, kalau misalnya cek mental, kesehatan mental apakah bisa atau harus ke dokter psikologi khusus atau ke TDC? Oh iya, untuk sementara karena ini berhubungan dengan apa namanya, mungkin MMPI atau apa ya, ini kan sebenarnya berhubungan dengan dokter kejiwaan ya. Ini mungkin bisa ke langsung ke poli jiwa atau mungkin di Bima ya, untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik itu mungkin MMPI atau mungkin asesmen dari kedokteran jiwa. Tapi untuk TDC sendiri, mohon maaf untuk sementara sampai sekarang itu belum ada pemeriksaan untuk kesehatan mental itu. Oke, thank you Bapak Ibu yang melalui SMS online-nya Irama FM yes. Lanjut di sini ke TikToknya. Kalau cek alergi, kalau tes kalau tes alergi bisa tidak dari Beauty Bloom? Tes alergi itu maksudnya untuk ini ya, pemeriksaan seperti di kulit gitu atau gimana? Kalau di sini hanya tes alergi aja bisa tidak begitu. Oh ya, untuk setahu saya untuk tes alergi itu memang untuk laboratorium kita belum ada. Cuman untuk pemeriksaan tes alergi di dokter kulit itu ada sebenarnya. Jadi nanti akan ditempel-tempelkan sesuatu alergen di kulit, baik itu di punggung maupun di tangan untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi itu mungkin yang dimaksud tes alergi ini adalah tes yang seperti itu ya, langsung ke dokter spesialis kulit kelamin. Kalau untuk di TDC kebetulan untuk sementara waktu ini belum ada. Ya. Kalau tes alergi kulit itu belum nggak ngambil darah ya ternyata ya? Ada sih pemeriksaan pengambilan darah, cuman biasanya lebih akuratnya itu alergennya itu di kulit langsung. Jadi ditusuk-tusuk di kulit gitu atau di punggung gitu. Nanti ini dokter kulit kelamin ya. Saya cuma dulu waktu koas pernah melihat. Itu dilakukan pemeriksaan nanti beberapa hari atau beberapa jam gitu. Kalau misalnya ada alergen di situ, itu lebih
akan kelihatan gitu. Ini alergen apa sih? Karena yang ditusuk itu ada macam-macam, mungkin ada debu, ada makanan, ada macam-macam gitu. Oke, baik. Dari Bapak Ndugal 46, berapa lama kita menunggu hasil lab dan ada fasilitas apa saja saat menunggu? Wah, ini bagus banget nih pertanyaannya ya. Karena ini terkait dengan TDC banget nih. Jadi untuk pemeriksaan lab itu memang membutuhkan waktu ya. Waktunya itu saya jelaskan aja ya sekalian ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah waktu di mana pengambilan darahnya, lalu pemprosesan darahnya. Proses itu adalah mungkin salah satunya adalah melakukan sentrifuge. Ya, sentrifuge itu memisahkan antara sel darah dengan si cairannya ya. Lalu habis itu nanti lakukan pemeriksaan di alat ya, di alat itu namanya juga analyzer, auto analyzer, di mana nanti butuh waktu juga itu tergantung alatnya dan pemeriksaannya. Bisa 15 menit, bisa 20 menit, bisa 1 jam tergantung pemeriksaannya ya. Oke. Ya, yang biasanya lama? Yang biasanya lama imunoserologi sudah saya bilang tadi, imunoserologi itu cukup lama karena memang prosesnya itu ada yang cuci berkali-kali sampai nanti hasilnya itu keluar. Nah, setelah itu baru nanti di autorisasi atau dilakukan validasi oleh analis dan juga dokter spesialis. Jadi untuk pemeriksaan keseluruhan itu kurang lebih kalau di TDC ya, ini kita bicara TDC ya, kita karena performanya excellent, cepat dan akurat, maka kurang lebih 60 menit. Tapi dengan ketentuan atau dengan syarat tidak perlu konfirmasi yang sudah saya bilang tadi ya. Kalau misalnya ternyata hasilnya nih dari diagnosisnya tidak sesuai dengan hasil yang keluar angkanya, itu akan kita lakukan konfirmasi. Jadi butuh waktu yang sedikit lebih lama gitu. Terus fasilitas ya, ini fasilitas juga ada ruang tunggu khusus ya, dengan sofa yang cukup empuk ya. Ya itu wajib. Terus dengan analis yang sudah profesional. Ya, jadi memang sudah sangat kita memang slogan kita excellent, cepat dan akurat, sehingga benar-benar kita perlakukan pelanggan ini dengan sangat baik gitu. Oke, langsung ketemu sama dokter. Oh, kalau ketemu sama dokter nanti janjian sama saya. Oh gitu. Nah, ini alurnya dong ya, alurnya cara akses layanan itu gimana? Katanya kan nggak ketemu dokter, berarti gimana alurnya gitu? Iya. Jadi TDC ini sangat kelihatan kok dari depan jalan, itu juga sangat kelihatan. Jadi kita masuk aja ke Rumah Sakit Citro, di sebelah patung Dokter Citro dan juga pintu masuk ke rumah sakit. Di sebelah IGD itu akan ada tulisan TDC ya. TDC itu Citra Diagnosis Center yang sudah kita bahas tadi. Nanti langsung masuk aja, nanti ketemu sama admin dan analis kita. Nanti tinggal tanpa perlu rujukan, tinggal pelanggan ngomong apa yang diperlukan pemeriksaannya, langsung kita periksakan. Oke, masuk dulu ke sofa yang empuk tadi dulu ya. Iya. Dan jangan lupa kita juga bisa lakukan WA ya, WA juga. Misalnya mau Mbak, saya mau datang jam segini bisa nggak gitu? Karena bisa, layanan janjian dulu bisa. Layanan kita dari mulai jam 8 sampai jam 8 sampai jam 8 malam, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi bisa dilakukan WA dulu di 085 122 38 3906. Oke. Di WA TDC. Siap. Boleh diulangi lagi, dokter? Ya, 085 122 383 906. Oke, 085 122 383 906 ya, begitu. Oke, baiklah. Kalau misalnya sudah sesuai alurnya dan lain sebagainya, ada nggak sih edukasi apa saja mungkin dari ajakan-ajakan yang disampaikan dari tim atau dari dokter, mungkin apa saja gitu? Ya, intinya seperti tadi, kesehatan itu sangat mahal. Ya, jadi jangan menunggu semuanya terlanjur. Ya, apalagi kalau memang sudah punya komorbid atau punya keturunan yang bisa diturunkan penyakitnya. Contohnya seperti jantung, ginjal, ya, terus penyakit-penyakit hepar atau hati ya, dan juga mungkin stroke. Lebih dini lebih bagus. Jadi dengan kita datang ke tempat-tempat yang tempat-tempat kesehatan seperti salah satunya adalah TDC, itu akan seenggaknya memonitoring lebih awal apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri kita, terus bagaimana sih
kemudian kita harus menyikapinya. Mungkin harus kontrol ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut, atau mungkin harus pemeriksaan lebih lanjutnya lagi supaya biar tahu penyakit apa sih yang akan kemungkinan kita bisa derita dari keturunan-keturunan yang sudah terjadi gitu. Oke, kita cek dulu di WhatsApp Irama FM. Dokter, apakah ada diskon? Diskon? Waduh, kita sempat mungkin nanti kita akan ajukan ya, karena beberapa kali kan ada hari raya maupun hari besar nasional ya. Nanti kita akan ajukan ke manajemen dulu untuk diskon-diskon tersebut, dan pasti akan kita paparkan baik di Instagram maupun dari Instagram RSUD citrawardoyo.official, atau bisa Anda lihat atau bisa Anda diinformasikan dari WA yang sudah tadi saya sebutkan. Oke. Ya. Dari 7244 dari 7244 menanyakan, kalau misalnya pemeriksaan untuk olahragawan itu bagaimana? Apakah bisa? Iya. Olahragawan berarti atlet gitu. Atlet. Coba. Ya. Kalau olahragawan tergantung ininya apa dulu ya, yang dikeluhkan apa dulu gitu. Karena memang untuk olahragawan itu kan banyaknya itu berkaitan dengan tulang, otot ya. Kalau seperti itu memang mungkin pemeriksaan darah belum terlalu belum terlalu bisa didiagnosis gitu, karena untuk pemeriksaan yang lebih tepat sebenarnya langsung ke dokter, misalnya ke spesialis ortopedi atau ke spesialis penyakit dalam untuk lebih tahu sebenarnya. Oke, menyusul kembali dari 72444. Tapi biasanya kan kalau misalnya mau bertanding ataupun mewakili dari daerah itu harus cek kesehatan. Apakah termasuk di situ? Oh, kalau untuk cek kesehatan rutinitas seperti biasa. Kan ada biasanya kalau mau tanding tuh ada syarat cek kesehatannya gitu. Oh ya, jadi kan itu biasanya kan kesehatan seperti pemeriksaan nafsa gitu-gitu kan ya. Itu kalau misalnya ini bisa sih memang melakukan seperti itu, bisa kita lakukan cek di TDC. Cuman memang TDC ini kan umum ya, jadi ya berbayar istilahnya seperti itu. Oke, baiklah. Begitu kakakku, bapakku, semuanya silakan yang ingin berkonsultasi langsung bisa ke ini aja, ke Rumah Sakit RSUD Dr. Citrawardoyo ya. Atau ke TDC juga kita bisa menerima pertanyaan-pertanyaan untuk nanti bisa membantu masyarakat dalam melakukan pemeriksaan. Oke, terima kasih. Di sini ada Cenul ya. Oh, Cenul. Kok lucu banget namanya Cenul. Ini kalau nama TikTok heran deh aku ya kan. Iya. Okay. Namanya tuh aneh-aneh deh, susah sekali ya. Kalau mau periksa di TDC bisa langsung datang atau harus reservasi dulu, Dok? Ada nomor yang bisa dihubungi. Baru saja disampaikan, mungkin disampaikan kembali lagi, Dokter. Oke, sematkan di TikToknya bisa nggak? Cenul ya. Bisa kok, bisa kita datang langsung sesuai dengan jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lalu kalau misalnya memang mungkin harus janjian dulu, boleh dengan melakukan WA ke 085 122 383 906, atau mungkin kalau misalnya ragu nih WA mungkin karena nanti daripada nomor WA-nya kemana-mana nih, bisa telepon ke RSUD dengan nomor 0275 32 1118. Oke, kakakku dicek kembali ataupun dicatat kembali tadi yang sudah disampaikan sama dokter tadi, kayaknya di TikTok juga sudah disematkan ya. Coba nanti bisa catat di situ. Oke. Terima kasih. Terus kemudian ada sebentar, ini Uni ya. Unit si Ana ya. Banyak ya. Unit si Ana. Ini di luar tema nih, tapi nggak apa-apa ya disebutkan, nggak apa-apa ya di luar tema ya. Nih biar bisa jadi ini. Kenapa yang dapat voucher kopi atau pop mie yang nganter pasien IGD yang dapat hanya puskesmas atau RS? Nah itu. Apa ini pertanyaan? Udah berarti skip. Ini di luar tema ya ataupun di luar topik ya, it's okay. Citra Cafe ya? Ini ngomongin Citra Cafe. Mungkin kali ya. Iya, gimana nih? Nah, kok Citra Cafe memang ini baru ya. Monggo silakan kalau mau dari masyarakat mungkin pingin melihat situasi rumah sakit sambil ngafe, silahkan ke Citro Cafe. Nah itu, kalau ini Citro TDC-nya Citro Diagnostic Center, kalau ini Citro Cafe. Cafenya, oke, baik. Lanjut. Kok ambulan non RS gak dapet?
nomor ambulan. Kok ambulan non RS gak dapat, apa itu? Ambulan non RS. Oke, baik ya. Karena ya nanti bisa langsung ditanyakan aja, yes. Oke. Kemudian ada Nalu. Bapakku langganan kontrol setiap bulan ke sini. Pelayanannya bagus, Pol, padahal pakai BPJS pemerintah. Oke. Iya dong. Kalau yang ini tidak loh ya. TDC ini enggak loh ya. Oke, baik. Baiklah, ini sebelum ke closing statement mungkin sekiranya yang hal-hal penting ataupun yang terkait tema, poin-poin penting yang belum disampaikan oleh dokter, sampaikan terlebih dahulu dokter sebelum nanti kita berikan pesan-kesan kepada pendengar Irama FM. Oke, jadi untuk pemirsa semuanya, pendengar setia Irama FM, jangan lupa melakukan pemeriksaan lebih dini terhadap diri kita, sayangi diri kita lebih awal, lakukan pemeriksaan dengan sesuai dengan yang kita ketahui. Nanti silakan datang ke TDC untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan. Insya Allah itu akan memberikan keuntungan yang lebih ketika jenengan-jenengan semua bisa mengetahui lebih awal pemeriksaan darah atau terkait dengan penyakit-penyakit yang mungkin akan Anda derita. Itu aja. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar Irama FM dan juga dari pemirsa dari TikToknya ya. Semoga nanti informasinya bermanfaat buat Anda semuanya. Tadi malah kayak udah pesan-kesannya udah disampaikan gitu. Sekalian ya. Sekalian malah langsung disikat gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti di akhir berarti kata-kata cinta deh, kata mutiara, kata-kata hari ini aja ya. Oke, yes. Buat Anda pendengar Irama FM, tadi saya sudah sempat mencatat juga ya. Silakan kalau misalnya mau WhatsApp bisa melalui 085 122 383 906. Kemudian kalau teleponnya bisa di 0275 321 1118. Satunya 3 kali ya. Silakan. Ingin berkonsultasi terlebih dahulu atau tanya-tanya dulu boleh ya kan. Kalau misalnya mau cek kesehatan di TDC langsung aja, nanti siapa tahu ketemu dokter. Asik. Oke, kata-kata cinta hari ini yo. Kasih untuk menutup jumpa kita kali ini. Tak terasa karena memang sudah sebentar. Sebelumnya satu ya, ini dari John. Satu pertanyaan ya. Kalau periksa di TDC nanti untuk yang menerangkan hasil siapa? Ya, untuk sementara untuk pemeriksaan di TDC ini memang belum ada dokter yang standby di sana ya. Jadi saya sendiri dokter spesialis patologi klinik yang bertanggung jawab di sana itu bertugas untuk mengeluarkan hasil atau memvalidasi hasil sehingga hasil tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau misalnya memang mau dilakukan konsultasi lebih lanjut bisa datang ke PPK 1 dari BPJS, mungkin di dokter yang bertugas atau ke puskesmas yang memang sesuai dengan BPJS ya, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti lebih lanjut sama dokternya. Dengan misalnya seperti ini pemeriksaan ini harus seperti apa gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Yuk kita lanjut ke sesi closing statement dengan kalimat kata cinta dari Dokter Purwa. Silahkan. Kata cinta. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Pergi ke pasar patok. Pantun cakep gitu berarti ya. Berarti ini kalimatnya ganti pantun aja nih kayaknya. Oke, ulangi lagi dok. Ulangi lagi. Saya cakepin dia. Oh iya. Duh, nanti jangan ini ya. Ya, pergi ke pasar patok. Jangan lupa beli buah dan sayur. Pergi ke rumah sakit Dr. Citro. Yuk kita periksakan kesehatan ke TDC. Nyambung gak sih? Sambungin aja, yang penting asik ya. Asik. Itu tadi ya, kata-kata mutiara, kata-kata emas, kata-kata perak, perunggu semuanya ada. Semuanya ya? Diborong jadi satu ya. Oke, bersama narasumber kita dari RSUD Dr. Citro Wardoyo ada Dr. Purwa AW. AW-nya apa dokter? AW itu Adrianta Wibawa. Nama lengkapnya nama dokter. Lengkapnya ya. Begitu ya. Dokter Purwa AW, MKM SPPK penanggung jawab dari TDC begitu ya. Terima kasih. Besok kembali lagi dengan tema-tema yang menarik lagi dari narasumber yang bermacam-macam ya keunikannya. Gitu ya.
Pastinya bermanfaat seputar kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Kalau misalnya ingin periksa dan lain sebagainya, boleh nanti konsultasi aja gratis. Oke? Thank you, tetap stay di 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Saya Ayu dan juga Dokter Purwa mohon pamit. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Purworejo untuk Indonesia.